warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kak Celestiawati, saya mahasiswa manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, saat ini saya mau mempresentasikan terkait keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi? Yaitu keselarasan antara kehidupan pekerjaan, kehidupan bersama keluarga tanpa harus bertentangan. Nah, misalnya kita kan sudah bekerja dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore nih. Nah, untuk generasi dulu mungkin itu bukan suatu hal yang harus dipermasalahkan, karena bagi orang zaman dahulu bekerja itu merupakan suatu hal yang penting. Tapi beda dengan zaman sekarang di mana kita membutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga nih. Misalkan kita diwajibkan atau diharuskan untuk lembur, otomatis waktu kita semakin banyak di pekerjaan, yang dimana urusan kita bersama dengan keluarga itu pasti sudah banyak yang terlewatkan. Nah, itu merupakan tidak seimbang antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi yaitu adalah jam kerja yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih panjang daripada jam kerja yang sudah ditentukan. Menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan karir dapat membantu seseorang untuk mengurangi stres dan kelelahan. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan, kenapa sih work-life balance itu diperlukan? Nah, salah satunya adalah untuk mengurangi stres dan kelelahan. Nah, kalian mungkin pernah dengar istilah burnout ya, dimana itu merupakan sindrom yang dihasilkan itu karena kita stres kronis di tempat kerja yang belum berhasil dikelola dengan baik ya. Burnout ini lagi naik daun banget. Lagi naik daun banget istilah itu, dimana itu menyebabkan tenaga kerja kehilangan motivasi dan produktivitas dalam bekerja. Itu lumayan ya untuk stresnya, apalagi dengan pekerjaan yang dibebankan kepada kita tanpa ada keseimbangan dengan kehidupan pribadi yang kita jalankan gitu. Nah, sederhananya itu berada dalam kondisi yang stres itu nggak sehat bagi siapapun ataupun bisnis manapun. Nah, di beberapa studi yang pernah saya baca itu justru generasi sekarang itu lebih memilih bekerja dengan gaji yang sedikit namun ada keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Nah, itu merupakan indikator yang besar bahwa untuk saat ini pekerjaan itu mereka nggak pernah memandang pekerjaan apa yang lagi mereka kerjakan, namun lebih ke pekerjaan itu bagi mereka adalah sebuah sarana untuk menjalani kehidupan. Nah, tapi konflik keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi ini nggak boleh dianggap pelik ya, dimana kalau misalkan nih kita libur, nah atasan kita meng-email kita untuk suatu pekerjaan, jangan pernah menganggap bahwa libur kita menjadi terganggu atau libur kita jadi sia-sia. Itu nggak sama sekali ya. Kita juga harus bisa membedakan mana yang menjadi prioritas dan mana yang memang waktu santai kita. Nah, bagaimana sih cara seseorang untuk mencapai keseimbangan hidup dan pekerjaan? Yang pertama itu adalah tetapkan prioritas. Nah, yang dimaksud di sini adalah misalkan kita sudah diberi pekerjaan oleh atasan kita dengan pekerjaan membuat proposal dan dengan deadline 5 hari lagi. Nah, kemudian kita harus tetap mengerjakan dengan cepat. Jadi kita nggak boleh menunda pekerjaan yang telah diberikan, karena semakin banyak yang menumpuk maka untuk pekerjaan berikutnya akan semakin tertunda. Jadi untuk prioritas waktunya kita harus selalu tepat waktu menjalankan apa yang telah diberikan oleh atasan kita, langsung kita kerjakan, bahkan sebelum deadline harus sudah kita kirim. Sehingga ketika kita libur atau ketika kita mengambil cuti, itu waktu kita tidak akan terganggu. Pun kalau misalkan terganggu, itu mungkin atasan hanya sekedar menanyakan saja. Jadi nggak memberikan kita beban. Pisahkan waktu untuk pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, di mana ini kita bekerja dari jam 9 sampai jam 5 sore misal. Nah, kita juga harus tahu nih bahwa
selama di jam 9 sampai jam 5 itu kita tetap harus mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Jadi harus tepat waktu sebelum kita pulang, kita usahakan itu semua sudah selesai. Jadi nanti setelah kita pulang kita udah nggak kepikiran lagi nih kerjaan apa nih yang belum selesai gitu. Yang ketiga, kelola waktu dengan efektif dan jangan takut meminta bantuan. Nah, kita juga nggak boleh sungkan nih meminta bantuan kepada rekan kita, apalagi kalau beban kerja yang dibebankan kepada kita itu terlalu berat. Jadi kalau misalnya kita sungkan atau kita merasa nggak enakan, justru malah pekerjaan itu tidak menghasilkan sesuatu yang optimal gitu ya. Jadi kita juga harus perlu nih untuk bagaimana kita caranya meminta bantuan kepada tim kita. Dan yang terakhir adalah mengambil cuti apabila diperlukan. Nah, untuk sesekali kita juga perlu melakukan cuti untuk refresh otak kita. Mungkin dengan cara kita menyalurkan hobi kita seperti berenang, mendaki, berkuda, terus kita liburan ke tempat-tempat yang menyejukkan otak seperti ke puncak gitu ya, atau hanya sekedar nonton TV. Itu merupakan suatu hal yang cukup untuk mengistirahatkan sejenak otak kita dan merefresh kembali supaya kita bisa menerima pekerjaan yang akan kita jalani selanjutnya. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi work-life balance? Nah, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Tamuno Mibi dan Oibo di tahun 2020. Untuk faktor yang mempengaruhi work-life balance itu yang pertama adalah role overload. Nah, yang dimaksud role overload ini adalah kita kelebihan peran. Misal, kita satu orang mengerjakan 2 atau 3 jobdesk sekaligus, yang dimana otak kita udah nggak mampu untuk melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan kita sebagai jobdesk finance nih misal aja belum selesai, kita harus dibebankan untuk melakukan jobdesk misal content creator juga, atau kita juga sebagai tim sales marketing. Nah, itu tentunya pikiran kita menjadi terbagi, yang dimana pekerjaan finance harusnya bisa selesai tepat waktu karena pikiran kita terbagi-bagi menjadi pekerjaan kita sebagai finance ini tidak selesai tepat waktu. Yang kedua adalah jam kerja. Misal kita kerja dari jam 9 sampai jam 5. Kemudian ada hal-hal yang mengharuskan kita memang untuk lembur. Nah, tapi ada beberapa perusahaan yang memang dia tidak kooperatif terhadap lemburan karyawan. Misalkan lembur tidak dibayarkan. Itu merupakan suatu kesalahan juga dan ini harus dibenahi oleh perusahaan. Ya, itu masuknya royalitas perusahaan kepada karyawannya. Kenapa karyawan ini kadangan malas lembur? Itu karena apa yang mereka dapatkan dari lemburan ini itu tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan pada saat jam tambahan. Yang ketiga adalah budaya organisasi, di mana ini merupakan hal yang penting untuk mempengaruhi motivasi dan produktivitas karyawan. Ya, kalau misalkan budaya kerja di suatu organisasi itu positif, otomatis meskipun waktu yang kita lakukan di pekerjaan itu lebih banyak daripada kehidupan pribadi kita, itu akan tidak menjadi masalah bagi para pekerjanya karena mereka akan merasa nyaman nih berada di organisasi tersebut. Beda dengan budaya kerja yang negatif, di mana tenaga kerja itu akan semakin risih, akan semakin jenuh, apalagi ditambah dengan beban pekerjaan yang sudah banyak. Budaya organisasinya yang negatif itu bakalan sangat berpengaruh bagi mental seorang karyawan. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Nah, di mana kepemimpinan itu merupakan aspek yang sangat penting juga. Pemimpin itu harus bisa menjadi leader, menjadi atasan bagi setiap anggotanya. Nggak perlu pilih kasih karena setiap tenaga kerja juga melakukan sesuai dengan job desk yang mereka harus kerjakan ya, sehingga tugas kepemimpinan atau leader ini hanyalah mensupport dan membantu apabila karyawannya memiliki kendala gitu ya. Jadi leader ini merupakan aspek yang sangat penting juga. Kalau misalkan leadernya sudah tidak kooperatif terhadap misal dia pilih kasih antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya, itu akan menimbulkan budaya, balik lagi ke budaya organisasi yang negatif. Nah, dari teori keseimbangan kerja atau work-life balance, maka indikatornya adalah keseimbangan waktu, keseimbangan keterlibatan, dan keseimbangan kepuasan.
Nah, demikian presentasi dari saya. Semoga menjadi manfaat buat kita semua, bagi pembaca dan bagi saya sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.